Baik, Alhamdulillah. Silakan, Sumaya. Alhamdulillah. Posisi di mana Pak Saleh ini? Saya di pinggiran kota New York. Pinggiran kota New York ya, bukan berarti Bekasinya New York dong. Kalau di sini kan Bekasi ini, Bekasinya Ya, Bekasi. saya di Bekasi atau di Tangerangnya New York. Ya, di Baik, ujung baik, baik. di ujung harapan. Di ujung harapan. Siap. Aduh, nggak jauh-jauh dari Bekasi juga. Ada Prof. Ramadian Wulandana. Prof. Doni panggilannya. Assalamualaikum, Prof. Doni. Waalaikumsalam, tes tes tes. Kedengeran nggak? Siap. Mohon maaf nih, Laut, saya lagi di ya, laut and clear. kafe. Lagi di kafe. Ini posisi di mana? Lagi di US juga kah? Atau di Indonesia? Iya, saya lagi di state namanya New Hampshire. New Hampshire. Ya. Kedengeran nggak? Di sana masih dingin? Masih dingin atau udah mulai semi? Bentar Pak ya, bentar. Ini speaker saya agak-agak. Bagus, bagus Kang. Suaranya bagus. Suaranya, ya, I know suaranya saya bagus, tapi saya nggak bisa dengar kalian. Oh, Di sana masih dingin? Kadang-kadang Masih terasa dingin atau udah mulai udah berkurang dinginnya? lumayan, udah lumayan ini, udah lumayan hangat sekarang. Udah lumayan hangat ya. Oke, oke. Udah lumayan hangat, masih. Tapi saya suka yang seperti ini malah nggak terlalu panas. Iya. Oh, belum oke. panas ya. Ya, ya. Ini cuaca sekarang kayak di Lembang. Oh, enak dong sejuk. Oh, gitu sejuk. Di Lembang. Yang paling enak sekarang ini nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya, ya, ya. Baik, Bapak-Bapak, mohon maaf, mohon izin dimulai ya. Lanjut, lanjut. Yuk. Silakan, Sumaya. Eh, Mohon maaf, suara saya terdengar tidak ya? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Terdengar. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal Waalaikumsalam. mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dan berkumpul kembali di Zoom meeting pada malam hari ini di acara Madrasah Ilmu Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi yang malam hari ini telah mencapai edisi ke-86. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga selalu tercurahkan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sumayah Nurbaiti, mahasiswi Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, yang insya Allah pada malam hari ini bertugas sebagai MC. Untuk itu, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita sama-sama dengarkan kata sambutan dari keynote speaker kita, yakni Bapak Kiai Kim. Pada Bapak Kiai Kim dipersilahkan. Baik, baik. Terima kasih. Tes suara, sound. Bagus ya Ya, suara saya? loud Bagus ya, and baik. clear, Pak. Bagus, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita malam ini untuk bisa silaturahmi
dalam diskusi melalui Madrasah Ilmu di edisi ke-86. Alhamdulillah juga atas nikmat iman, Islam, dan juga nikmat akidah, nikmat yang tiada terkira yang Allah telah berikan pada kita. Selawat serta salam tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, keluarga, dan pengikut-pengikutnya sambung menyambung hingga hari akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan dari dua pembicara kita yang malam ini hadir, Anda Dr. Saleh Mude dan juga Profesor Rahmadian. Perkenalkan, saya Komarudin Ibnu Mikam dari Dewan Dakwah Kabupaten Bekasi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi serta doa. Insyaallah saya yakin apapun yang telah diberikan kontribusi untuk malam ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk para panitia, Ibu Sumaya, calon doktor Rahmat Banu Widodo, dan juga Bang Rah yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, tema kita malam ini masa depan Islam di Barat hadir di tengah gejolak dunia. Kita menyaksikan konflik besar antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel yang mengguncang stabilitas global. Dan perang ini kemudian juga bukan hanya soal politik dan militer, tapi juga berdampak pada citra umat Islam di Barat yang seringkali harus menghadapi mungkin stereotip, diskriminasi, dan tantangan integrasi sosial. Nah, kemudian fenomena perang ini menunjukkan betapa pentingnya umat Islam di Barat untuk tampil sebagai wajah Islam yang damai, dialogis, dan rahmatan lil alamin. Justru di jantung peradaban modern, Islam dapat hadir sebagai solusi moral dan spiritual bagi krisis kemanusiaan. Tentu nanti kita akan dapatkan pendalaman-pendalaman yang akan disampaikan oleh Dr. Saleh Mude dan Profesor Rahmadian. Tentu ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya berharap diskusi ini menjadi ruang untuk menggali gagasan segar bagaimana generasi Muslim di Barat mampu menjawab tantangan zaman dengan ilmu, akhlak, dan kreativitas. Dan saya berdoa dengan keyakinan dan kepercayaan penuh dari forum ini, insya Allah lahir optimisme baru bahwa masa depan Islam di Barat bukanlah ancaman, melainkan harapan bagi dunia. Selamat berdiskusi. Saya Komarudin Ibnu Mikam. Ucapkan terima kasih sekali lagi dan apresiasi untuk semua pihak yang hari ini, yang malam ini hadir dalam diskusi ini. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sumaya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kiai Kim atas sambutannya. Selanjutnya sesi diskusi yang akan dipandu dan dimoderatori oleh Bapak Abdurrahman Rosyid, seorang jurnalis senior. Kepada Bapak Abdurrahman Rosyid dipersilahkan. Terima kasih semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Baik, yang kami hormati kedua narasumber kita, Bapak Saleh Mude dan Profesor Rahmadian, segenap panitia dari Dewan Dakwah Islam Kabupaten Bekasi, dan juga seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Rashid dan saya senang sekali bisa dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu dalam sesi Madrasah Ilmu untuk edisi ke-86 kali ini. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, tema yang akan kita bahas pada malam ini adalah masa depan Islam Barat. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika global ini, di mana sebagai bagian dari peradaban yang terus berinteraksi dengan berbagai budaya, sistem sosial, dan nilai-nilai di dunia Barat. Kita menyaksikan bagaimana integrasi sosial
hingga stereotip dan Islamofobia. Namun di sisi lain kita juga melihat perkembangan yang cukup signifikan saat ini umat Islam di negara Barat menunjukkan perkembangan proses konversi serta semakin meningkatnya partisipasi dalam berbagai sektor kehidupan. Bahkan kita juga melihat munculnya tokoh-tokoh Muslim yang menduduki posisi penting di dunia Barat, baik di bidang politik maupun di pemerintahan. Ini mungkin contohnya yang paling akhir itu adalah wali kota New York ya. Mungkin bisa dibahas lagi pasti nanti lebih dalam lagi. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga bisa berkontribusi aktif dalam perkembangan, pembangunan, dan pengambilan kebijakan di negara-negara tersebut. Nah, fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana Islam berkembang di tengah masyarakat, tantangan yang dihadapi, serta peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan yang lebih baik ini. Baik, karena itu melalui malam ini, sesi malam ini kita berharap kita mendapatkan satu ide, kita bisa mendapat satu enlightenment, pencerahan, satu wawasan yang lebih mendalam, perspektif yang lebih bagi dan serta komprehensif. Kira-kira bagaimana solusi apa yang bisa terbaik, yang solusi yang konstruktif masa depan Islam di dunia Barat ini. Baik, tanpa without any further ado, kalau gitu kita langsung ke narasumber kita. Ada Pak Saleh Ramadian Wulandana. Silakan, kalian persilakan dengan hormat. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba share, boleh nggak? Kang Silakan, Prof. Doni sudah jadi Saya coba share. co-host, jadi bisa. Bisa ya? Coba ya. Saya belum pernah soalnya. Oke. Apa yang terlihat? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya Allah. Oh, bagus, bagus. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Dan alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada di sini dan tentang dari Mas Bekasi di sini ya, yang udah saya saya sebenarnya pantas sini tapi karena bangsa teman saya iakan aja dan ini very last minute dan oke, saya kebetulan juga sekarang baru saja dimintain tolong teman-teman di Amerika Serikat untuk mengkoordinasi PCIM ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Amerika Serikat. Jadi saya juga perlu banyak belajar dalam hal ini ya. Jadi ketika kita tawarkan topik ini saya juga, oh ini saya juga, insya Allah ini bisa sambil belajar juga. Ya. Disclaimer, saya sebenarnya bukan ahli dalam bidang agama dan juga tentang histori dan lain sebagainya. Saya purely engineers ya. Dulu saya dari Bandung, kemudian mendapatkan PhD di University of Pittsburgh ya. Yang saya akan tawarkan di sini adalah semacam superficial lah, superficial. Jadi di permukaan, semacam gambaran di permukaan apa yang saya lihat sebagai keluarga ya. Selama lebih kurang 30 tahun dari tahun 93 saya sampai 93 sampai sekarang. Saya sebagai pembuka saya sampaikan uh, ada seorang artis yang kemarin itu jadi viral ya karena dia dalam interviewnya menyelipkan kata-kata insya Allah ya dalam ininya dalam ketika dia wawancarai. Saya kira ini cukup benar ya. Jadi kalau Islam itu mencari jalannya sendiri kadang-kadang yang uh, untuk menemui hati-hati di Amerika ini. Tadi sudah disampaikan tentang wali kota New York yang baru, Imam Dhani. Terakhir malah beliau sudah bersama-sama dengan Presiden Obama mengunjungi sebuah sekolah di New York City ya. Dan anak-anak sangat ini antusias sekali dengan mereka berdua, terutama dengan Imam Dhani-nya ini. Ada banyak sekali videonya ini. Jadi menunjukkan suatu impact, nggak cuma secara politik, tapi juga secara sosial ya. Kalau
mengenai data-data saya nggak akan banyak ngomong tentang data-data ini, tapi yang saya ingin sampaikan di sini di satu data ini adalah bahwa masyarakat Muslim ini terlihat adalah tumbuh terus dan juga secara demografis adalah young ya istilahnya itu. Jadi masyarakatnya adalah young. Jadi masyarakat muda ya. Jadi banyak sekali harapan. Saya akan teruskan saja dengan beberapa gambar-gambar contoh-contoh perkembangan yang ada selama ini ya. Ini adalah suatu masjid di dekat Maryland, dekat Washington DC yang suka saya kunjungi. Um, Khas dari Turki ya, dan pemimpin-pemimpin juga pengurusnya adalah Turki. Jadi di sini ada kompleks masjid itu sendiri, ada tempat pertemuan, ada tempat tinggal di sebelah kanan, di sisi kirinya ini adalah sebelah tempat tinggal sebenarnya bagi scholars yang akan belajar dan lain sebagainya. Ini dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini contoh yang paling menarik saat ini adalah sebuah kompleks di Texas ya, di Plano, Texas, namanya Epic. Dan inilah kompleks masjidnya. Kemudian ini salah satu contoh rumah-rumah di sana, di rumah-rumah di Texas ini besar-besar ya. Dan ini sebagian kecil aja nih. Ini sudah banyak sekali perumahan yang Muslim semua di sini yang ada di sini. Dan di Texas ini banyak sekali di sekitar Dallas ini banyak sekali contoh-contoh seperti ini sebenarnya. Tapi ini yang paling besar memang. Dan ini adalah contoh yang juga kemarin saya sempat tinggal di sini di daerah ini di Columbus ya. Bukan di sini tapi ada setengah jam sejam lah dari sini. Ini di Columbus, Ohio di bagian tengah, negara bagian di tengah. Dan Bapak-bapak seperti lihat ini masjid ini sangat besar sekali dan juga ada kompleks. Ini perumahan ini semuanya Muslim ini. Jadi kalau kita Ramadan itu penuh parkir tuh sampai kemana-mana sampai susah cari parkir tuh. Sampai kita harus jalan berblok-blok untuk masjid ya. Ada waktu itu aja udah ribuan ya, udah 3 ribuan, 2 ribuan rumah ya. Sekarang saya nggak tahu lagi itu. 10 tahun yang lalu kira-kira. Em, Kemudian saya mau tunjukkan di New Jersey itu ada nama jalan namanya Palestine Way ya. Itu di Patterson nih. Itu sebuah perkampungan Arab dan Middle Eastern ya. Dan ini ada videonya tapi kalau kepanjangan nggak saya tunjukkan mengenai kehidupan di apa di Palestine Way ini ya. Jadi itu toko-toko Muslim dan lain sebagainya ada di situ semua halal semua. Di sepanjang jalan itu kafe sampai jam 4 pagi tuh. Kadang-kadang kalau anak saya kan suka ke kafe jadi kita suka mampir ke situ uh, nongkrong sampai malam ya. Itu um, udah biasa di New Jersey ini. Ada juga di Chicago juga ada semacam uh, yang seperti di Palestine Way ini ya. Dan tapi masyarakat Pakistan di sana ya, maka masyarakat Desi istilah kita, Pakistan, Bangladesh dan lain sebagainya itu ada di Chicago. Nah, ini ada satu contoh yang saya juga sangat-sangat suka ya, ada di Amerika, adalah Zaytuna College di Berkeley, California. Bapak lihat sendiri tuh, ini settingnya di luar mereka ya, nggak selalu ya, California bisa dingin juga, tapi kadang-kadang dan mungkin sering mereka ngadakan kelas-kelas di tengah alam terbuka seperti ini. Ini saya nggak bisa gambarkan keindahannya, mohon maaf sekali, tapi indah sekali ya. Apa langitnya biru, kemudian banyak-banyak pohon dengan berbagai macam warna kehijau-hijauannya itu yang sulit saya gambarkan. Kompleks ini sebenarnya dulunya adalah sebuah seminari ya, sebuah sekolah teologi yang kemudian oleh Syekh Hamzah Yusuf itu dibeli 10 juta dolar waktu itu, tahun 2017 kira-kira. Dan kemudian menjadi college pertama, Islamic College pertama di Amerika yang terakreditasi secara resmi ya. Setelah itu banyak sekali sih online school, tapi yang selevel college seperti ini baru liberal arts seperti ini yang baru Zaituna College ini. Nah, kalau ada kesempatan moga-moga bisa dikirim 1 2 ke Zaituna. Silakan di Google ya, Zaituna College ya. Mereka juga menawarkan beasiswa. Profesor-profesornya juga berbagai dengan berbagai ini dan bisa ditransfer ininya apa kreditnya itu ke sekolah umum ya di sini. Itu contoh lain. Yang jelas yang ingin saya sampaikan tuh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator banyak sekali tantangan-tantangan di Amerika Serikat dan tapi yang paling recent adalah Gaza ya. Jadi kejadian tahun 2000 Oktober beberapa tahun yang lalu itu membuat kita apa ya sadar ya betapa
perjuangan dan pertahanan itu di masyarakat Palestina itu membuat kita malah jadi empowered ya, malah membuat kita menjadi semakin kuat. Dan kemarin Demokrat, kita tahu sendiri di Amerika Serikat Partai Demokrat kita kalah karena dia nggak ragu-ragu antara mensupport Gaza dan tidak mensupport Gaza. Akhirnya mereka kalah. Dan itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa itu bukan lagi Gaza itu bukan lagi urusan Islam non Islam, tapi sebuah urusan mengenai em, perlunya kita ini ya memahami betul tentang social justice ya. Jadi tadi betul disampaikan oleh Pak Moderator bahwa kita udah shifting dari isolation ke sekarang contribution. Suatu shift yang di last 20-30 years. Jadi udah itu sangat banyak sekali ini shifting ya. Dulu waktu saya pertama kali datang ke sini itu kita seperti dualism gitu. Jadi antara ada Western culture dan Islamic culture itu sama seperti dualism. Tapi kemudian saya belajar dari Syekh Hamzah Yusuf bahwa itu nggak boleh terjadi karena kita akan ada di sini. Jadi banyak sekali culture-culture yang West itu memang kita nggak cocok. Sebenarnya bukan culture deh, semacam ya kebiasaan lah. Jadi seperti banyak lah seperti minum dan lain sebagainya itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya nggak selalu terlalu part of culture juga. Nah, di sini udah banyak tadi kita sampaikan tentang banyak sekolah, masjid-masjid learning center ya. Kemudian perkembangan di bidang high skill workers. Kita kalau dari segi statistik, kalau teman-teman baca statistik di Barat dan Amerika Serikat, kaum muslim ini kebanyakan high skill ya. Eh, Meskipun sekarang udah banyak juga yang lebih lebih semakin merata ke hal-hal yang lain juga. Tapi memang awalnya memang high skill, teh di bidang STEM dan lain sebagainya. Dan sekarang banyak sekali ketertarikan di bidang Islam mereka ethical finances, tapi sebenarnya itu riba free ya. Jadi sebagai option sekarang ini adalah riba free ini. Halal industri itu juga sudah semakin banyak ya. Dulu waktu ketika saya tahun 93 pertama kali datang di Amerika Serikat itu hanya satu toko halal di Pittsburgh, kan. Tapi sekarang udah gampang sekali mencari toko-toko halal ya. Um, yang jelas yang ingin saya sampaikan itu ada tiga hal ya yang kita perlu balance selama di Amerika Serikat dan di West itu adalah adanya spiritual growth, perkembangan spiritual, kemudian impact kita di social impact ya di masyarakat itu ada politik, social activities melalui berbagai channel yang art and culture, sport dan lain sebagainya. Sport itu saya suka lupa sampaikan banyak sekali pemain-pemain football sebenarnya Muslim, pemain basketball sudah banyak sekali yang Muslim ya. Entertainment sudah banyak Muslim yang disukai masyarakat juga. Nah, di dua hal ini kemudian apa in the framework of guiding principle kita adalah tauhid, akidah, hikmah dan lain sebagainya. Itu yang kita perlu balance ya. At the end saya bukan bermaksud ngajarin temen ini bahwa Pak yang hadir sini semua sudah paham mengenai makosid ini yang kita pakai sebagai apa guiding ya bahwa kita beragama ini sebagai untuk memproteksi din kita, memproteksi nafs, artinya fisikal kita, intelektual kita, keturunan-keturunan kita dan juga wealth ya. Itu semua ini aja menjadi guiding principles selama perkembangan yang ada di Amerika Serikat ini. Nah, ini adalah guru-guru yang saya anggap sebagai guru. Saya bukan nggak pernah belajar secara spesifik ya, tapi beliau-beliau ini saya anggap sebagai guru-guru saya. Terutama adalah Ustadz Samsi Ali yang sekarang juga menjabat sebagai penasihat dari PCIM Amerika Serikat. Juga Ustadz Muhammad Joban. Ini kayak di sisi barat sama sisi timur ya. Kalau Ustadz Samsi Ali itu di New York, kalau Ustadz Joban itu di Seattle itu di sisi barat Amerika Serikat. Dan ada Ustadz Abdul Bari yang kalau nggak salah mereka sekolah di Indonesia sekarang sih. Tapi beliau waktu itu di Cleveland. Dan juga banyak sekali syekh-syekh atau ustadz-ustadz di Amerika Serikat yang terutama Imam Hamzah Yusuf yang sering saya pakai sebagai reference. Imam Zaid, teman beliau. Teman-teman semua di sini saya yakin banyak sekali mengikuti Yasir Kadi. Ada satu syekh yang saya suka juga, Syekh Ali Atai juga dari Zaituna College yang banyak. Beliau ini dulunya convert.
Jadi dia paham betul tentang bahasa-bahasa Hebrew dan lain sebagainya ya. Silakan dicek. Sami Hamdi itu seorang geopolitik asal UK yang banyak sekali komen-komentarnya tentang situasi sekarang ini. Silakan dicek juga. Dan banyak lagi yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Dan juga banyak sekali lokal teman-teman sendiri di antara teman-teman kita sendiri. Dia yang ingin saya sampaikan bahwa kita di West ini kita harus sadar betul bahwa kita bagian dari fabrics yang banyak sekali background kan di Amerika Serikat ini. Semua orang ada di sini. Di antara Muslim sini juga banyak sekali. Jadi kita harus bisa belajar memahami pluralisme ya. Bagaimana kita mentolerir orang lain dan lain sebagainya. Kemudian kita perlu dari moving, sekali lagi moving dari surviving to thriving, isolations to contributions. Dan yang jelas future of Islam tergantung sekali dengan ability kita untuk men-serve community yang sangat majemuk ini. Terakhir, yang jadi pertanyaan kita sekarang yang harus kita jawab semua adalah kontribusi kita sebagai Indonesian itu apa? Perkembangan West ini. Karena itu is going to happen. Ya, tadi kita dari slide pertama kita lihat sendiri Allah tuh mencari ada jalannya sendiri untuk men-spread kita. Dan kita hanya harus perlu berpartisipasi di sini karena kalau tanpa partisipasi kita it's going to happen dan we have to be proactive to be part of that growth. Jazakallah khair, alhamdulillah alamin. Terima kasih sekali semuanya atas perhatiannya. Prof. Doni, terima kasih. Prof. Doni tadi kelihatan growth-nya itu sudah sangat cukup signifikan ya di hampir di semua aspek itu kan mulai dari komunitas yang kecil akhirnya berkembang kan alhamdulillah bisa di komunitas lokal sehingga bisa masuk dia bisa bersatu dengan lokal dan terstruktur bahkan ke dalam pemerintahan. Nah mungkin yang ingin saya tanyakan kira-kira saat ini challenges apa yang dihadapi oleh Islam di Amerika Serikat? Mungkin dengan consideration adanya situasi geopolitical yang semakin uncertain ini di Timur Tengah. Nah, oke, itu apakah sudah mulai dipikirkan atau mungkin jangan-jangan sudah terasa kira-kira challenges-nya apa saja, tantangannya? Oke. Ya, yang saya sampaikan tadi setelah kita tuh rosy pictures ya. Rosy picture artinya semuanya indah ya. Tapi saya dari 30 tahun yang saya alami di sini sebenarnya tidak selalu rosy pictures ya. Bahwa benar saya disampaikan salah satu yang paling dahsyat tuh kan 9/11 ya. Setelah 9/11 tuh kan kalau bahasa Jawanya kita tuh kan digebukin ya. Artinya dari kanan kiri, internal eksternal. Tapi kita selalu bisa survive. Ya. Dan itu memang udah bagian dari qadarullah kita ya. Bahwa sudah qadarullah dan sunatullah kita untuk melalui fase-fase yang penuh tantangan itu. Seperti Islamophobia itu sampai sekarang masih terus berlalu. Tapi lucunya orang-orang Islamophobia sekarang sadar bahwa ternyata Gaza itu emang bukan masalah Islam lagi, emang social justice yang keterlaluan nih. Orang sekarang udah mulai sadar loh. Kenapa kok kita ngasih duit ke Israel terus ya? Orang udah banyak sekali yang sadar sekarang loh. Jadi selama ini orang banyak sekali dana-dananya dipakai untuk Israel dan itu dipakai untuk hal-hal yang nggak benar. Itu banyak sekali. Dan tantangan-tantangan yang lain. Jadi Islamofobia itu secara lokal masih ada di sana sini. Ya. Dan masih banyak orang yang saya nggak habis pikir tuh. Itu udah agenda lama istilah kita. Agenda lama masih dipakai terus gitu loh. Ya, untuk mengetak kita tuh untuk urusan menghina Nabi kita, bilang tentang bahayanya syariat Islam. Itu orang udah banyak tahu sekarang. Tapi orang masih banyak Islamofobik yang memakai hal-hal tersebut ya. Jadi PR kita masih banyak, tapi sudah sporadik. Orang udah tahu bahwa itu nggak laku lagi sebenarnya. Udah banyak yang sadar itu nggak laku lagi. Masalahnya kita itu juga kurang sekali di kaum muslimin kita sendiri juga kurang sekali menghadirkan solusi ya. Itu yang kurang. Ya. Padahal banyak sekali kesempatan, misalnya tentang finance ya. Finance itu menurut saya bukan sekali lagi saya engineers ya. Tapi saya bisa lihat sebenarnya free riba itu suatu alternatif yang baik yang harusnya disampaikan gitu, yang harusnya kita
propose sebagai alternatif economic system yang ada di Amerika Serikat ini. Dan itu orang terbuka sebenarnya. Di Amerika ini bagusnya seperti itu, terbuka sebenarnya. Banyak sekali orang saking majemuknya, ada orang yang suka, ada orang yang sangat nggak suka, gitu kan. Nah, jadi kita punya celah sebenarnya untuk menghadirkan hal-hal tersebut. Terus kemudian kehidupan atau kesehatan ya, kehidupan yang organik, kehidupan yang apa sesuai dengan nilai-nilai Islam itu banyak. Halal, saya punya teman dia di sekolah itu dia orang Kristen sebenarnya, tapi dia cerita ke saya anaknya lebih suka makanan halal. Karena di New York udah banyak sekali halal ya entah karena dia sampai akhirnya dia tanya halal itu apa sih sebenarnya. Jadi dan orang jadi sadar bahwa oh itu ya. Jadi mereka sadar pentingnya bedanya dari halal. Mereka juga sadar kalau cara penyembelihan yang non halal itu sangat kejam sebenarnya. Jadi kan binatangnya tuh disetrum sampai dia nggak sadar terus dibunuh di apa disembelih ya. Dan jadi itu efeknya sangat nggak bagus, sangat jelek untuk di ini ya di dagingnya itu sendiri. Nah itu orang juga sadar. Jadi kita punya banyak sekali solusi yang kita kurang gitu untuk menyampaikannya secara apa ya non harus packagingnya tuh nggak harus kalau ini Islam gitu, nggak penting gitu ya packaging itu. Yang penting adalah produknya itu apa gitu. Nah kita masih banyak yang apa ya mengutamakan packagingnya gitu loh ya. Padahal yang penting itu produknya itu hal-hal yang bermanfaat seperti di bidang kedokteran ya. Di kedokteran itu sebenarnya ternyata di sini ada model yang saya lupa istilahnya apa ya, tapi holistik ya. Dia itu lebih mengedepankan kehidupan yang sehat gitu ya, daripada kalau di sini Amerika Serikat ini kan salah satu industrinya itu kan farmakologi ya, di obat-obatan. Jadi orang itu kalau sakit tuh menguntungkan sebenarnya. Nah, ini ada sisi medical yang lebih fokus kepada gimana caranya orang hidup sehat gitu. Jadi gimana secara apa nutrisi yang dikonsum ya agar mereka tuh sehat. Jadi bukan kok pada sisi pengobatan, tapi pada sisi kehidupan yang sehat. Itu kita juga masih kurang. Itu kan profetik sebenarnya hal-hal seperti itu kita masih kurang. Dan kurangnya saya bisa paham sih kenapa. Karena di sisi hiburan juga. Hiburan kita itu seperti bahwa di daerah sendiri udah tak paham, di Indonesia udah paham ya, di hiburan di Amerika Serikat ini sangat-sangat apa ya, kurang etis lah ya. Kita semua udah tahu. Dan kita banyak sekali alternatif nih. Itu juga kita kurang. Tapi memang kita kalau Pak Moderator ingin menanyakan tantangannya, memang tantangannya ini money memang. Itu industri di Amerika Serikat ini yang industri yang dajjal ini memang luar biasa sekali. Kekuatan ininya Pak, kekuatan maninya itu, kekuatan apa finansialnya itu. Tapi insya Allah lah, moga-moga dengan em, kekuatan apa kesadaran masyarakat yang makin eh, mengarah kepada kebenaran tuh kita sedikit demi sedikit bisa lah untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Tapi itu tadi, ini momentum yang sangat tepat. Saya senang sekali bahwa Pak di sana punya perhatian mengenai hal ini. Mari kita berkontribusi bersama-sama karena bukan kok apa-apa ya. Gimana pun juga, saya juga sayang dengan masyarakat di sini ya. Orang masyarakat di sini sebenarnya baik-baik. Ya. Banyak sekali masyarakat anggota masyarakat yang sebenarnya baik, orang-orang baik-baik aja. Mereka apa nggak tercerahkan gitu istilah saya. Mereka nggak tahu Islam itu apa. Mereka taunya itu Islamnya itu jelek dan lain sebagainya. Jadi saya juga kasihan. Bro. Nah itu perlu itu yang jadi harusnya menjadi motivasi kita lah untuk berkontribusi mengenai Islam di dunia barat. Prof, satu lagi Prof ya. Saya tanya, ini sesuatu yang nice to look at, sesuatu yang indah untuk dilihat. Kalau misalnya bulan puasa itu, warga Muslim di New York itu kan mereka bikin sholat tarawih di Times Square ya, seingat saya ya. Jadi mereka berbaris di pinggir jalan itu. Nah itu kan ada ribuan orang Islam di New York, kota New York itu ikon dunia itu mereka bisa berjamaah, bisa nongkrong bersama-sama. Nah itu respon dari warga lain, warga Islam itu bagaimana? Apakah ada kecemburuan? Apakah mereka salut? Mereka berkesima? Nah itu bisa berlangsung sekian lama itu bagaimana ceritanya? Hmm. Kalau saya kurang nggak terlalu mengikuti ya respon-responnya itu. So far sih, tapi so far alhamdulillah nggak ada yang hype ya. Artinya
sudah nggak ada lagi orang yang kan pasti selalu keluar ke media kalau misalnya ada yang negatif gitu ya. So far nggak, jadi netral-netral aja gitu. Jadi mereka dan karena kita diizinkan untuk mengadakan hal itu berarti secara positif masih oke gitu. Tapi secara saya kira itu impactnya banyak ya. Cuma masalahnya seperti itu tadi. Kalau impact positif itu biasanya nggak keluar di media. Ya, ya. Kalau impact negatif itu, jadi saya Hmm. yakin impactnya positif. Saya yakin sekali. Jadi di antara kaum muda kita itu sangat apa ya, sangat antusias untuk belajar Islam, sangat-sangat antusias. Ini saya tadi nggak punya waktu untuk menyampaikan ya betapa banyaknya sekolah-sekolah atau institut-institut keislaman ya di Michigan, di Texas, New Jersey, New York, Boston, itu semua Pak, itu ya Allah, itu ya nggak sebesar di Indonesia tuh Pak, memang betul. Tapi itu saya sangat terharu dengan adik-adik. Dan secara Tapi itu online, ya. eksklusif untuk Islamic student saja atau mungkin yang juga bisa masuk? Oh semua kalau acara-acara seperti itu open Pak. Jadi kita nggak pernah ada ini. Jadi semua seminar-seminar semua open. Jadi saya tuh nggak kadang-kadang juga nggak tahu tuh mungkin banyak anak-anak yang bawa temannya non Muslim tuh dan anak-anak tuh saya punya anak ya. Anak saya tinggal di Texas. Jadi saya suka karena dia tinggal di Texas saya suka apa dia bisa cerita apa yang terjadi di sana ya. Itu temannya juga banyak membawa non Muslim gitu ya. Memang nggak banyak sekali, tapi itu salah satu. Jadi semangat dakwah. Saya pengen cerita itu semangat dakwahnya adik-adik itu juga surprisingly luar biasa gitu dengan keterbatasan mereka ya. Dan dan semangat belajarnya juga luar biasa. Itu oh, kayak Anda mengingatkan saya. Salah satu kendalanya juga itu kalau saya perhatikan di anak-anak itu kurang terstrukturnya. Jadi belajarnya saking Bapak semua tahu sendiri kan, khasanah keilmuan Islam itu kan sangat luas, Pak. Luas sekali. Kita di Indonesia saya udah belajar dari kecil, jadi tahu strukturnya gitu kan. Belajar akidah dulu, tauhid, terus mengenai apa namanya eh fikih, Ih, fikih dari mulai ya terus berkembang berkembang gitu kan. Dia di sini saya perhatiin anak-anak tuh bingung jadi belajar nggak terstruktur kemana-mana saking semangatnya tapi ya udah satu saat saya bilang apa misalnya ya retreat mengenai ini ayo ikut aja lah ikut sana ikut sini pokoknya terus aja belajar accumulated itu knowledge sampai bingung mereka kadang-kadang banyak sekali ya emang gitu emang belum lagi mazhab-mazhabnya kan banyak kalau di Indonesia kan kita terstruktur kalau di sini semua masuk Pak jadi oh itu ya pernah saya bulan Desember tahun berapa ya di Kanada itu kita suka ada ikut retreat ya 1 minggu gitu di Toronto itu membahas beda-beda mazhab itu Pak anak-anak senang itu buah yang hadir itu semua dipelajari 4 mazhab dipelajari semua itu nggak selesai saking saking banyaknya pertanyaan seantusias itu tapi senang kita semua gitu loh tapi ya itu saya bisa bilang itu kendala juga ya. Tapi insya Allah nanti terstruktur ada secara apa ya, secara biologis gitu natural bisa inilah bisa belajar kan sampai sampai akhirnya sempat saya nggak tahu kejadiannya seperti apa ya sempat beberapa tahun yang lalu itu ada grup yang sempat kayak punya pemikiran untuk bikin mazhab mazhab for minority istilahnya nanti mungkin Bang Saleh ada tahu tuh mengenai mazhab for minority jadi kita bikin mazhab sendiri lah kira-kira seperti kasarnya seperti itu. Saya nggak tahu itu ceritanya seperti itu. Beberapa tahun yang lalu seperti itu. Saking asiknya tuh. Kalau saya bilang itu karena bukan kok berniat untuk ini ya, berniat untuk membangkang atau gimana, tapi karena saking asiknya belajar itu mereka mungkin itu sampai kepada pemikiran itu. oke. Isu Syiah versus Sunni kuat nggak di situ? Dibandingkan Oh, itu? secara lokal itu mungkin ada ya. Saya nggak secara umum. Saya, saya banyak punya sahabat. Saya banyak teman-teman Syiah juga sih sebenarnya. Hmm. Di teman saya di Chicago, saya beberapa tahun yang lalu saya malah hadir juga di apa pernikahan anaknya itu. Itu saya dia Syiah. Dari dulu saya udah berteman lama di kampus saya di itu saya
teman kolega saya juga Syiah juga. Cukup karena orang Iran tuh kan hebat-hebat, Pak. Dan Ya, mereka kalau dari segi faculty di bidang di kampus engineering juga tuh pasti wah, banyak orang Iran kan, ya. iya itu hebat-hebat, Pak, di Hmm. orang-orang Iran tuh. Engineers-nya em, sangat kritikal, sangat top notch lah mereka itu. Dan tapi ya biasa-biasa aja kita, artinya kita suka ngobrol. em, tapi dari segi, tapi kalau saya perhatiin, majority of scholar-scholar kita nggak banyak apa membahas ininya Memben- apa ya membentur-benturkan itu enggak. Kita cuma bahasanya pokoknya they have their own inilah Ways. inilah ininya apa kurikulum mereka tuh seperti ini, kurikulum kita seperti ini, kurikulum mereka seperti ini gitu aja. Di ada juga sedikit politik ya, kayak misalnya saya paham politiknya di anak-anak saya juga yang cerita tuh kalau di kampus di New York itu NYU kalau nggak salah itu mereka bahkan punya grup yang cukup besar tuh Syiahnya itu ya. Dan tapi sekali lagi nggak ini nggak fatal lah gitu. Baik. Baik, terima kasih Pak Mardian. Pasti akan banyak lagi menanyakan, tapi kita ke narasumber yang satu lagi, eh, Pak Saleh Mude PhD, sudah siap dari pinggiran kota New York juga ya, Pak Saleh ya. Assalamualaikum Pak Saleh, kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator. Mudah-mudahan suara saya didengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pasti saya senang kita sama-sama bertemu setelah Idul Fitri tentu. Ya tentu kita mungkin dianggap ini walaupun sudah lewat sedikit waktunya kita berhalal bihalal, dan ini juga memenuhi permintaan berulang-ulang oleh sahabat saya ini Mas Ban Widodo, selalu menawarkan saya, sementara saya merasa bahwa saya harus menyiapkan diri tentu ketika sebelum memenuhi siapapun. Dan memang saya di semester terakhir ini juga diberi oleh profesor saya, sangat diharapkan itu ada namanya teaching portfolio. Jadi sebetulnya kegiatan seperti ini termasuk namanya teaching portfolio, dan ini menjadi satu apa namanya poin laporan sebagai independent study saya sambil riset saya kebetulan tentang Indonesian Muslim diaspora di New York City. Jadi saya mau mencoba melihat potretnya itu seperti apa Muslim apa namanya orang Indonesia yang tentu orang Islam yang ada di New York City, di kota New York, dibawa kepemimpinannya Mamdani. Tadi fotonya Mamdani sudah ditujukan oleh Kandoni. Yang kedua, ya saya memang dari apa namanya jauh sebelum ke Amerika itu sangat bersemangat mau memahami seperti apa sih ini Amerika. Dan Allah sudah kasih saya kesempatan bersama keluarga di sini sudah hampir 5 tahun. Tapi tentu seperti Kandoni mungkin sudah hampir 20 tahun dan teman-teman yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuki materi saya, saya kira saya mau menyapa ini, kebetulan ada beberapa teman yang hadir. Tentu teman-teman di Indonesia, kita senang kita kumpul lagi, tapi ada Pak Atase Pendidikan dan Kebudayaan ini sahabat baru saya ada di sini. Pak Ip, senang Bapak, saya kira kehadiran Pak Atase itu memberi kita spirit untuk selalu bersama, belajar bersama, sharing bacaan bersama. Ada juga sahabat saya yang menikah dengan orang Amerika, dan dia juga termasuk pejuang Islam, namanya Ibu Sahro. Syahro Lok ini asalnya sebetulnya dari Medan, tetapi dia juga sangat dekat dengan ulama-ulama di Indonesia, dan dia berjuang itu dengan komunitas namanya mengislamkan orang-orang Amerika yang merasa melihat Islam itu banyak kebaikannya, namanya Ibu Syahro, ada di sini juga, dan tentu teman-teman semuanya yang lain. Jadi saya hanya mencoba menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Kandoni itu lebih dari cukup untuk melihat potret hari ini.
Tetapi kalau kita setback atau misalnya flashback sedikit, eh, apa yang harus atau apa yang kurang? Ya? Mungkin saya mau mencoba menunjukkan bahwa ada yang kurang dari apa namanya, dari peran ulama-ulama atau organisasi-organisasi Islam hari ini, dan apakah itu mungkin kita lakukan dari Indonesia? Mungkin. Makanya saya coba tampilkan, kita harus berterima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bilang bahwa oh ternyata Islam bisa sampai di Afrika, Islam sampai di Cordoba, Spanyol hari ini, itu ada yang membawa. Nah, tentu teman-teman sudah paham itu bagaimana para sahabat Nabi. Nah, yang kedua, bagaimana perangnya orang-orang Afrika, ya, saudara-saudara kita di Afrika itu yang ketika pada dibawa ke Amerika itu, walaupun sebagian besar itu adalah dia dipekerjakan keras dan digelari, dipanggil mereka sebagai budak, tapi mereka bukan hanya membawa fisiknya apa namanya menjadi budak, menjadi pekerja keras di sini, karena Amerika begitu sudah merdeka dari Inggris itu, Amerika itu butuh tenaga-tenaga yang bisa membantu menggarap persawahan, menggarap perkebunan. Nah, mereka ini apa namanya para pemilik atau istilahnya tuan tanah ini butuh tenaga-tenaga yang murah. Nah, mereka diambillah dari Afrika, terutama Afrika Barat, dan inilah yang dibawa ke Amerika. Nah, kembali lagi pertanyaan saya pertama, apakah kita sudah pernah berterima kasih kepada saudara-saudara kita dari Afrika, terutama Afrika Barat? Ya, dari Senegal, dari apa namanya itu, dari namanya Sierra Leone sekarang, atau Guinea, atau misalnya dari Ghana, yang telah membawa Islam ke Amerika. Atau kita membayangkan, oke, nanti mungkin setelah itu saya mau bilang, kita membayangkan kalau tidak ada mereka, apakah ada Islam di Amerika? Kan kira-kira gitu. Nah, begitupun teman-teman, ada namanya kelompok sekte dalam Islam yang juga masih kontroversial, itu adalah Ahmadiyah. Nah, ternyata Ahmadiyah itu dengan dia datang di Philadelphia, dia membangun masjid di Chicago. Saya melihat sejarahnya, dia datang 2020 itu tokohnya Ahmadiyah itu namanya siapa namanya Syekh Hadrat Sharik. 2002, setahun kemudian dia udah bisa memiliki masjid. Nah, kita coba bandingkan misalnya orang Indonesia berapa tahun setelah orang Indonesia, tadi kan Doni menyebut beberapa ada kita punya komunitas yang sudah punya masjid. Oke. Nah, begitupun tokoh-tokoh Sunni, tokoh-tokoh Syiah itu ketika datang itu belakangan. Itu abad 19-20 baru mereka bisa sampai, itu pun juga pada umumnya mereka adalah apa namanya pekerja, dan mereka itu menurut misalnya satu penelitian itu namanya Merlin Perkin, bahwa mereka datang itu terutama dari Yaman, dari Bangladesh itu ke Michigan, karena di situ ada pabrik mobil yang terkenal sampai hari ini. Saya kira di sana ada beberapa pabrik mobil itu namanya Ford. Nah, dengan grupnya tentu itulah yang mempekerjakan tenaga murah juga, yang dan menurut penelitiannya itu Perkins, itu mayoritas adalah orang-orang Islam. Dan sampai hari ini di Michigan itu ada satu kota namanya Hamtramck, itu bukan saja sama dengan New York, wali kotanya itu Muslim, dan anggota dewannya itu semuanya Muslim. Sudah terbentuk di sana komunitas. Saya pernah baca disertasinya Perkins itu bagaimana itu kota Hamtramck itu yang dahulunya dikuasai oleh kelompok non-Muslim, kalau tidak salah tokoh-tokoh Katolik, tapi hari ini disulap menjadi betul-betul, dan di sana itu sangat, dan disitulah kemarin juga banyak aksi-aksi radikalisme yang membela Palestina. Dalam arti kalau dilihat dari kacamata orang yang menilai bahwa mungkin kita tidak melihat itu radikalisme, itu adalah pembelaan itu memusuhi
uh, orang-orang katakanlah orang-orang terutama orang-orang dari Israel atau Yahudi. Terus saya mau bilang lagi, nah ada lagi satu harus kita berterima kasih, ada namanya pendiri atau walaupun sudah mungkin tidak ada ditemukan sekarang ini namanya Nation of Islam. Ini pendiri dan ini juga termasuk saya coba telah lebih jauh sejarahnya, bagaimana dinamika di dalamnya sampai ada penembakan salah satu tokohnya yang terkenal itu Malcolm X, dan bagaimana dalam sebuah organisasi Islam itu kalau terjadi yang namanya itu tadi ya perdebatan dinamika internal itu kenapa harus ada harus saling menyakiti, tapi ya itulah. Saya kira kita sudah sering mendengar sejarah-sejarah bahwa di dalam sejarah Islam itu para pemimpin itu saling terjadi pergolakan dan sangat disayangkan, misalnya seperti Malcolm X itu kenapa harus misalnya ditembak oleh pengikutnya atau pengikutnya sendiri atau anggota organisasinya itu pada tahun 1965. Terus nah saya kira itu, nah sekarang saya tidak saya melihat tadi Kandoni sudah menunjukkan beberapa hal yang positif bahwa hari ini kita bisa menemukan bahwa jumlah penduduk atau jumlah komunitas Muslim itu sangat cepat berkembang dan itu diakui oleh para riset misalnya atau para peneliti, misalnya itu Pew Research itu salah satu lembaga polling di sini yang sangat otoritatif sekaligus sangat sangat menjadi rujukan, itu menyatakan bahwa perkembangan jumlah populasi Muslim di Amerika itu sangat masif, sangat cepat, dan diperkirakan itu 2040 nanti atau 2050 itu bisa melampaui jumlahnya Yahudi. Yang hari ini Yahudi itu setelah Kristen itu adalah yang kedua. Nah, bahwa tentang banyak tantangan, saya kira teman-teman itu melihat tadi tantangan disampaikan oleh Kandoni. Misalnya juga begitu, pasti bahwa ada fluktuatif. Kalau saya melihatnya itu setelah menjaga itu coba membaca potret-potret Islam hari ini, itu pernah sebelum misalnya 9/11 itu 11 September 2001 dan sampai hari ini itu kan pasti itu yang namanya apalagi sangat berkaitan kan dengan namanya kondisi perpolitikan di sini. Ada saat di mana orang beramai-ramai masuk convert atau masuk memeluk Islam. Ada saat orang-orang di mana harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang mana ada orang-orang yang katakanlah tidak menyukai orang-orang Islam. Nah, terus ya, saya kira juga hari ini juga begitu complicated sekali, ada karena terbagi dua juga, ada yang di dalam negeri di sini sendiri juga itu ada orang yang betul-betul menentang peperangan, melihat bukan karena dia Islam, bukan karena dia Muslim, tetapi dia melihat bahwa ini kemanusiaan, tidak boleh lagi ada darah yang menetes, tidak boleh lagi senjata menyala, tidak boleh lagi ada bom, tetapi kenapa masih ada. Nah, saya kira nah ini indikasi lain kalau misalnya Kandoni tadi melihat itu melihat bahwa seperti gerakan yayasan atau Setuna Foundation itu di California, begitupun di hampir setiap state itu sudah ada masjid saya kira yang besar itu juga di Maryland ada namanya Imam Center. Imam Center itu digagas oleh malah diresmikan eranya Pak SBY, dan satu di antara penggagasnya itu adalah Menteri Agama kita Pak Nasaruddin Umar, dan tentu dan kawan-kawan teman-teman yang ada di sekitar DC atau Maryland. Nah, bahwa perkembangan Islamic Studies itu saya kira
kalau awalnya kita melihat bahwa orang tertarik belajar Islam itu karena mau belajar karena alasan misalnya politik atau kepentingan politik, tetapi kan tidak semua sarjana Amerika itu belajar itu karena mau mengetahui dan mau membenci Islam. Malah kan ada sebagian sarjana Amerika itu justru simpatik seperti John Esposito dan teman-temannya itu justru kan memperlihatkan bahwa ternyata Islam itu seperti ini loh, tidak seperti yang Anda selalu lihat secara negatif. Terakhir, nah ini saya kira juga kalau tadi sudah ditanyakan ke Kandoni bagaimana Syiah, Sunni, saya bilang profesor saya di sini di kampus saya itu ada satu asli Iran, namanya Huzain Kamali. Orangnya sangat humanis, orangnya sangat malah dia bimbing saya waktu saya mau selesai master di sini. Dia juga uji saya dan hampir semua kelasnya saya ambil. Dan yang menarik adalah kesan saya itu adalah sama nah ini ada yang bahwa Kandoni bilang tadi itu hebat-hebat orang-orang dari Iran. Itu juga saya lihat dan ada persamaannya 3 orang ini yang saya bisa sebut. Ada namanya Seusen Nasr. Seusen Nasr itu begitupun Profesor Huzain Kamali ini profesor saya, dan saya mau kalau boleh saya menyebut Kandoni itu latar belakangnya sama, orang teknik yang belajar Islam, sejarah Islam. Itu bagaimana, makanya saya bilang saya tidak kaget kalau, atau saya malah senang kalau teman-teman dari ITB, kalau orang dari UIN, IAIN belajar Islam, itu tidak ada masalah, itu biasa. Tapi ketika orang dari teknik belajar tentang atau menjelaskan Islam, itu kan keren, ya, lintas. Makanya sering-seringlah nanti teman-teman grup ini mengundang nanti Kandoni bicara tentang Islam. Jangan-jangan saya, jangan sering, saya sudah sering, sudah sering di sini maksudnya. Oke. Terus teman-teman sekalian, saya mau menunjukkan, mudah-mudahan tertarik, bahwa artinya sebetulnya apa yang kita bahas hari ini, ketika Anda mau teman-teman mau melihat bahwa bagaimana sih Islam di Barat, ya pasti itu tadi ada yang pro, ada yang kontra, ada yang memuji, ada yang menjelekkan. Nah, ada yang meneliti secara ini, saya tunjukkan beberapa buku bahwa misalnya Islam in the West. Ini memang ini tulisannya Bernard Lewis ini kan mantan musuhnya Edward Said. Edward Said yang sangat membela dunia Islam. Pada saat yang sama ini Bernard Lewis ini sangat dekat dengan pemerintah pada saat itu, justru membela mati-matian itu membela mati-matian para sarjana, karena memang kalau kita anggap Edward Said itu sangat radikal, itu mengkritik para sarjana bahwa Anda kan belajar itu selalu berangkat dari dari pemikiran negatif melihat dunia Islam. Nah, ditentanglah oleh Lewis bahwa tidak juga. Itu semua tesis yang disampaikan oleh Edward Said itu tidak semuanya benar. Terjadilah polemik dan sampai akhirnya katanya mirip dengan, karena saya baca sejarah perdebatan ini, sama dengan di Indonesia itu kalau ada 2 tokoh yang bermusuhan itu dikasih duduk. Tapi kadang ada yang tidak mau duduk. Ya, termasuk ini Lewis tidak mau duduk waktu diundang di Harvard. Ada namanya ini kebetulan juga saya jadikan buku rujukan ini, Religion in the New Immigrants. Ini ada namanya Poli dengan Hawk. Nah, yang menarik ini buku ini mencoba menjelaskan bagaimana Amerika itu memberikan karpet merah bahwa Anda boleh datang di Amerika, Anda boleh bawa agama Anda boleh bawa tradisi Anda. Nah, makanya saya bilang, saya kira seperti teman-teman yang ada sudah lama di Indonesia, di Amerika itu tentu kita tidak susah menemukan namanya tadi makanan halal, apalagi makanan Indonesia. Itulah yang mau ditunjukkan dan sekaligus menyatakan Poli ini mencoba menunjukkan bahwa itu ada keterkaitan orang belajar bagaimana fungsi masjid
bukan saja fungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi masjid itu pusat informasi, pusat bantuan sosial dan sebagainya. Nah, terus berikutnya, nah ini ada namanya Islam di Amerika. Ini buku ini udah diterjemahkan di Indonesia dan diterbitkan oleh Obor, dan itu dikasih kata mengantar Pak Alwi Shihab, dan kebetulan penulisnya itu lama mengajar atau sudah pensiun di kampus saya, itu adalah Islam di Amerika. Ini buku ini juga sangat bagus, menolong kalau kita memahami, dan ada satu chapter itu seperti yang saya bilang tadi, ada satu chapter itu dia tunjukkan beberapa sarjana yang istilahnya yang punya kontribusi membesarkan Islam di Amerika. Nah, yang buku kuning satu itu sebelah kanan itu ada namanya, memang mau mencoba menunjukkan ketika teman-teman kemarin membahas bagaimana Amerika hari ini, bagaimana kemajuannya peradaban di Cina, di Brasil. Nah, ini menunjukkan bahwa sekarang ini tidak didominasi oleh satu negara. Nah, ini teman-teman, satu dari slide terakhir saya bilang bahwa membayangkan kalau misalnya tadi kita membayangkan bahwa masa depan Islam itu di Barat, terutama di Amerika itu insya Allah bagus, besar, itu memang sudah dibayangkan oleh Presiden ketiga Amerika, namanya Thomas Jefferson. Jadi Thomas Jefferson ini sampai sebelum menyusun, karena dia ini kan Soekarnonya Amerika, dia yang menyusun deklarasi kemerdekaan itu di Philadelphia. Dan begitu saya baca, ini dia punya koleksi Al-Quran, dan Al-Qurannya sudah diteliti oleh satu namanya Profesor Dennis. Dan saya waktu saya di Library of Congress tahun lalu, saya masuk di library itu mencari, yang pertama saya cari ini adalah Al-Qurannya, koleksi Al-Qurannya Jefferson, dan saya ketemu, dan saya berfoto dan malah itu jadi profil di HP saya. Oke. Terus kalau nggak salah di Facebook saya ya. Nah, terus ini tentu saya bilang bahwa Muslim itu sangat sudah saatnya banyak bicara, tentu bicara tentang bagaimana hidup yang indah, yang toleran, biar orang-orang Amerika memahami bahwa memang kita punya definisi salam aja bahwa kita sudah sangat cinta namanya perdamaian. Ini terakhir ya, tentu ada lagi satu buku ini yang profesor saya menyerangkan ini, kalau teman-teman mau baca ini, namanya Contending. Contending ini setelah saya baca beberapa chapter, itu memang dia melihat itu bagaimana asal usulnya wacana-wacana tentang dunia Islam, termasuk Timur Tengah. Bagaimana bisnis-bisnis yang berkembang antara Barat dengan Timur Tengah. Bagaimana dinamika politik dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu yang saya bisa sampaikan. Tentu ada banyak hal yang kita bisa ada banyak hal yang kita bisa sharing, dan tentu teman-teman, sekali lagi teman-teman yang saya apresiasi sekali grup ini, itu tadi sudah katanya sudah 60 sudah 86 kali pertemuan, dan saya kira mungkin 2 kali 3 kali saya isi dari ya, nanti berikutnya kasihlah lagi yang lain-lain seperti Kang Doni. Saya kira itu untuk sementara. Pak Moderator, silakan kalau Thank ada you hal so yang much. perlu kita bicarakan. Thank you so much for your enlightenment ya. Jadi saya lebih paham lagi bagaimana positioning Islam di Amerika Serikat. Izinkan saya bertanya. Pertama tuh saya ingin tanyakan, saya sering lihat di sosmed di Amerika Serikat itu kan sering mereka ini salah satu pola dakwah, yaitu mereka langsung bikin public speaking, public debate antara seorang syekh mungkin dengan seorang pelajar yang non-Islam. Mereka berdebat konten antara Al-Quran dan Injil dan Bible itu bagaimana, sampai mereka betul-betul masuk ke surat spesifik, masuk ke ayat spesifik versus dari Injil itu bagaimana. Nah, itu sering terjadi. Nah, bahkan yang pernah sangat disayangkan, mungkin Pak Saleh ingat Charlie Kirk ya. Charlie Kirk itu tahun lalu September, Charlie Kirk itu konservatif. Dia itu adalah influencer, sangat bela Donald Trump, sangat konservatif, dan dia sayangnya juga membela Israel tentunya ya. Dan yang paling disayangkan pada saat dia berdialog, dia akhirnya ditembak mati.
Nah, itu kan mau nggak mau secara direct atau indirect pasti kan agak sedikit memojokkan atau mungkin membuat nama Islam jadi kurang itu baik. Nah, hal-hal itu apakah sering terjadi di lapangan di Amerika Serikat, khususnya di kampus-kampus atau di kalangan-kalangan intelektual? Oke, makasih Pak Moderator. Saya coba menjawab seperti ini mungkin. Pertama bahwa apalagi kalau sudah dihubungkan dengan kampus itu apalagi lagi namanya lagi religion studies atau ke interreligious studies atau interfaith dialog itu selalu ditunjukkan bahwa sepanjang orang punya argumen di sini itu akan dihargai. Jadi perbedaan itu tidak pernah dibawa menjadi sebuah apa namanya sebuah merendahkan apa namanya kesimpulan yang merendahkan satu grup dengan grup, tetapi orang bersama-sama. Itu yang saya lihat, dan saya juga baca, dan makanya saya bilang kita itu mungkin inilah yang salah satu diantaranya bahwa kenapa kita ketika kita berdialog dengan siapapun kita setuju dan atau tidak setuju dengan pendapat orang, tetapi kita memberi ruang bahwa orang itu punya alasan, orang itu punya argumen. Dan itu bahwa ada kadang orang-orang yang radikal atau ada orang-orang yang ekstrim seperti itu tadi si Charlie, dan sebetulnya Charlie ini kan masih polemik sampai hari ini. Ini saya tahu siapa yang menembak dia atau kenapa penembak itu bisa menembak dia itu kan di Utah. Utah itu dia saya kira di dekat California. Itu jauh dari tempat kami, tetapi bahwa terjadinya penembakan itu ada diduga katanya terlibat istrinya. Sekongkol dengan orang yang ini, bahwa ada alasan-alasan tadi dihubungkan itu alasan-alasan dia sangat fanatik sama presidennya hari ini. Dan saya kira kalau teman-teman ikuti berita hari ini, semalam waktu jamuan makan malam itu ada lagi di sana terjadi. Saya tadi beberapa kali menonton video pendeknya itu dua-duanya itu nomor 1, nomor 2 di sini itu diamankan cepat karena ada penembakan, dan itu penembakan yang kedua terhadap dirinya. Ya tentu kita tidak inginkan. Kenapa harus ada begitu? Dan langsung ditangkap. Itu juga yang satu lagi ketika dia kampanye di Philadelphia itu tahun lalu, sebelum saya kira 2025 dia kampanye. Itu juga benar tidaknya itu penembakan, tapi kan menurut pengakuan yang beredar di media sosial itu adalah telinganya hampir dikena, kan kira-kira gitu. Nah yang semalam ini juga begitu, lihat acara makan malam itu di istana mereka itu langsung berantakan. Saya lihat tadi beberapa video pendek itu sangat apa namanya sepertinya benar adanya terjadi, ada yang nyelonong masuk mau menembak dan semuanya harus diamankan. Saya kira itu yang terakhir saya mau bilang bahwa apa namanya diskursus melihat yang saya bilang penekanan saya itu adalah bagaimana selalu melihat itu bahwa dialog itu ujungnya adalah untuk kalau ada kan statementnya orang-orang yang belajar perbandingan agama, namanya apa namanya sepakat dalam ketidaksepakatan, kan kira-kira gitu. Hargai, saling menghargai, dan ketika itu kita pegang bersama, itu dunia ini indah. Nah ini yang kadang kita ini ketika kita berbeda dengan kelompok satu, kita selalu melihat mereka musuh, malah dianggap mereka itu sesat, mereka harus dihabisi dan sebagainya. Ini yang menurut saya kita sudah mulai bawa kepada satu bentuk bahwa sudah saatnya kita tidak sepakat, tapi apa namanya kita harus sepakat bahwa Anda tetap pegang punya iman, Anda tetap punya agama, Anda punya tradisi, tetapi biarlah saya juga di sini. Kan itu yang harusnya. Bahwa siapa yang benar ya nanti kita dilihat di apa namanya di alam sana nanti. Kira-kira itu dari saya. Agree on disagreement gitu ya. Ya. Saya boleh jawab nih. Ya silakan Pak. Siap. Ya, saya itu sebagai saya akan udah betul ya, Bang Saya betul.
Saya cuma mau cerita aja ada sedikit shift ya dari going on ya. Dulu kalau jadi kita tuh udah biasa ya Muslim tuh jadi space code itu udah kambing hitam tuh udah terutama dari zaman 9/11 ya. Sebelumnya juga udah biasa. Sedikit-sedikit, wah ini Muslim, ini Muslim, ya ada something, ini. Tapi saya perhatiin itu sebenarnya in the very last several years itu udah shifting. Terutama setelah Trump ini ya. Orang udah bosen lah dengan textbook yang lama itu, textbook lama itu apa? Buku lama lah itu. Kita udah bosen, masyarakat udah banyak bosen karena sekarang apalagi dengan banyak sekali masalah-masalah di Amerika ya, seperti unemployment yang tinggi, terus economic, healthcare, berantakan di Amerika. Anda boleh ikut saya ini. Amerika itu sekarang tuh berantakan di sini. Ya, karena dari segi apapun lah, education sistemnya juga berantakan, dari high school dia berantakan, berantakan lah. Tapi memang masih seberantakan-berantakannya Amerika dengan negara besar nomor satu di dunia ya. Seberantakan-berantakannya masih silakan mau kirim LBDP ke sini silakan lah. Tapi tapi masih nggak it's not as glorious as dulu lagi gitu loh. Masih banyak rempah-rempah yang bisa kita pungut lah kira-kira gitu. Tapi in general itu sangat berantakan. Dan itu tapi bukan kok saya itu ini ya. Uh, that's the that's the point that Islam itu harus ke sini karena banyak yang harus cuci piring kita. Banyak sekali yang harus kita cuci piring di sini. Masyarakatnya sangat baik dan alamnya itu sangat indah. Jadi kalau saya ditanya, ini lebih indah mana Indonesia sama Amerika? Dulu saya bingung jawabnya, tapi ternyata emang nggak bisa dijawab. Karena apa? Dua-duanya indah, beda indahnya tuh, beda sekali indahnya itu. Nggak bisa kita jawab, Mas. Eh, jadi harus kita proteksi kan itu kan, keindahan alam yang di sini, masyarakatnya, kemudian apa? Kemajemukannya itu kan harus sebagai Muslim harus ya, kita tugas kita kan untuk menjaganya. Jadi despite negaranya itu jadi yang kolaps, masyarakatnya itu harus kita prioritaskan gitu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Pak Saleh, saya ingin bertanya ke Pak Saleh dulu, mungkin bisa dibantu dengan Prof. Doni juga. Kita tentu sangat senang bahwa Islam itu berkembang. Growth-nya itu jelas, cukup signifikan di semua sektor, sampai akhirnya ke pemerintahan. Tapi kita juga harus akui bahwa tetap ada kelompok yang tidak suka, yang dislike sama Islam. Apalagi Islam sudah growth seperti ini. Nah, melihat tren Islam yang menaik terus, nah apakah ini bisa menjadi ancaman buat mereka? Terutama mereka yang punya power, mereka yang punya position untuk bisa bikin gerakan untuk, hey stop, ini sudah agak-agak threat ini Islam ini. Ini bisa-bisa negara kita seperti Inggris contohnya, Inggris kan sudah sangat bisa dibilang cukup dominan Islam. Nah, apakah Amerika sampai ada any possibility sampai ke tahapan itu, melihat Islam itu sebagai ancaman? Oke, jadi kalau pemetaannya saya kira pemetaan yang namanya atau pengelompokan yang namanya komunitas itu selalu ada. Yeah. Sekecil apapun kelompok itu pasti dibagi. Terutama ada yang namanya konservatif, ada yang namanya ortodoks, ada yang moderat, dan ada yang progresif atau radikal atau liberal. Kan kira-kira gitu. Nah, saya mau cerita sedikit yang saya pahami setelah di sini hampir 5 tahun. Pertama, bahwa ketika berkuasa partai yang tidak berkuasa sekarang, ya mudah-mudahan saya pahami karena saya berusaha tidak menyebut, saya termasuk orang yang berusaha tidak menyebut, kalau tidak menyebut nama, tidak menyebut apa, tetapi bahwa partai sekarang ini itu dikelilingi atau memang mayoritas itu selalu melihat ya itu tadi, kalau mau diteliti, pengikutnya penguasa hari ini dengan yang kemarin itu berbeda. Kalau yang kemarin itu kelompok-kelompok yang progresif, yang liberal, yang katakanlah selalu melihat bahwa ternyata dunia Islam itu adalah partner, harus dibina. Makanya kalau presidennya ke sana kemari itu kan malah mungkin kalau ada orang itu mungkin tidak seanu dengan hari ini. Dan kalau hari ini di sekitarnya itu, kalau teman-teman membaca sekarang ini, orang-orang yang mengurusi sekarang peperangan di sana itu hampir tiap hari memecat orang. Jadi kalau dia tidak mendukung, dia punya ambisi-ambisi untuk menyerang di sana, dia pecat lagi itu senior-seniornya. Kalau kebetulan saya berusaha membaca karena saya bilang, siapa tahu besok-besok saya pulang, saya ditanya orang, apa yang Anda baca?
setelah selamat. Tapi kalau hari ini saya harus menahan diri, tidak boleh banyak bicara karena kita ini di kampungnya orang, kan kira-kira gitu. Tapi bahwa ada dinamika di dalam pemerintahan hari ini, iya. Ya, Ada dinamika dan ada yang bilang, janganlah kita berperang. Bukan lagi saatnya. Tapi ada yang bilang, oh tidak, ini perang salib lagi kita ini. Ya kira-kira gitu. Berarti, dan kita tunggu aja bahwa mudah-mudahan naik lagi yang apa namanya ini, yang nanti yang baru, ini kurang lebih 2 tahun lagi. Dan mudah-mudahan itulah yang nanti akomodatif lagi terhadap dunia Islam. Dan ini kan ada fenomena, misalnya tadi ada Mamdani sudah menang di New York, ada di Virginia itu. Virginia itu juga termasuk istilahnya Bekasinya ataukah Tangerangnya ibu kota. Kalau Jakarta itu di sini adalah DC, Washington DC. Nah, di sampingnya DC itu Virginia itu yang terpilih itu seorang tokoh Muslim. Kemarin saya juga lihat videonya waktu dia dilantik, dia pegang Al-Quran. Nah, tapi kalau misalnya mau meredam semua itu, saya kira kita sepakat ya memang kita harus berusaha. Dan saya bukan sekali 2 kali mendengar orang-orang itu sangat memang berharap itu sarjana-sarjana Muslim itu dari Indonesia itu, dan ini mungkin salah satu misinya Menteri Agama mengirim ke sini itu untuk belajar menunjukkan Islam itu adalah Islam sangat toleran, Islam itu yang yang damai. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa memberi pemahaman sebagian orang Amerika yang dia temui menunjukkan bahwa orang Islam Indonesia itu ya katakanlah tidak suka perang, tidak suka menyalahkan orang, dia mudah berdamai dengan siapapun, kira-kira gitu. Untuk meredam tadi itu munculnya adalah sekte-sekte pengikut-pengikut yang masih selalu melihat Islam sebagai ancaman. Kira-kira itu dari saya. baik. Terima kasih Pak Saleh. Ya. Kalau dari saya ya, saya mau cerita aja ya. Jadi kalau si Hamzah Yusuf itu kalau di salah satu videonya saya lupa yang mana itu, dia pernah ngajarin kita ya. Jadi kalau teman-teman lihat billnya Amerika, uang mata uang mereka itu ada tulisan In God We Trust, GOD, God, GOD. God itu suka dipahami sebagai singkatan Gun, Oil, and Drug. GOD, Guns, Oil, Drug. Tapi itulah memang 3 industri terbesar di Amerika ini. Guns, Oil, Drugs ini. Selama 3 industri ini terganggu, wah itu God-nya marah. Gitu kan. Karena emang, nah itu jadi, nah apa Islam jadi ancaman? Karena ancaman sekali Islam itu. Karena kita menawarkan peace, kita menawarkan kesehatan kan, kita menawarkan mental health itu sekarang problematik. Tapi itu ternyata God yang D ini soalnya yang mental health itu. Karena drug ya kan, oil kan. Seperti apa kita padahal kita menawarkan lingkungan yang bersih dan lain sebagainya. Itu kan Tuhan yang nomor 2 itu kena, ya kan. Jadi emang perlu perlu God-nya itu harus diganti menjadi God yang benar mereka itu. Selama God-nya masih salah berat emang. Nah, dan itu jadi kalau Bapak bilang ya jelas sangat besar ancaman karena bayangan kan kita tuh kan nggak mengharamkan alkohol ya. Padahal alkohol itu bisnis yang paling menguntungkan, bayangin toh. Itu cuma air dikasih bakteri terus dijual. Cuma air dikasih bakteri aja kan terus di istilahnya itu di fermentasi kan, produk fermentasi itu. Itu bisnis yang paling menguntungkan tuh alkohol. Gimana coba entertainment, ya kan? Itu bisnis yang paling menguntungkan di sini. Makin parah kan sekarang keadaannya kan orang itu. Terus sport masih aman, Pak. Tapi orang itu sebenarnya nonton sport itu bukan nonton sportnya, mereka itu di situ ya gitulah. Sportnya nggak penting, tapi yang penting tuh bisa hangout gitu kan, bisa Environment-nya. iya hangoutnya itu gitu. Saya makanya bilang kalian sportnya sih nggak masalah, tapi hangoutnya itu yang jadi masalah. Jadi memang di situ, especially
seperti sebenarnya ceritanya mirip dengan Rasulullah SAW. Sama bang. Waktu Islam masuk kan Hmm. semua kacau kan, shaking kan, karena bisnis bisnis kan terancam gitu kan. Ini 360 Tuhan mau diganti dengan satu. Wait, 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 wait. Kan jadi kan ini kan apa terus nggak boleh minum itu padahal bisnis juga. Banyak bisnis bisnis banget gitu. Jadi kita perlu masuk dari sektor yang spiritual. Kita menawarkan, look, kamu kan punya health problem nih. Look, dengan ini bisa lebih murah kan dengan cara kehidupan Muslim ini kita ya harus bisa nawarkan hal-hal seperti itu. Renewable energy, like clean energy, clean environment itu masih banyak masyarakat yang di New York itu ya, itu banyak daerah yang diproteksi. Kalau di upstate New York tuh banyak daerah yang diproteksi, jadi nggak bisa buka toko sembarangan di sana karena mahal sekali untuk mengubah environmentnya itu. Jadi masih banyak di New Hampshire, di depannya Mas Bang Saleh di Connecticut itu masih banyak daerah yang hijau Mas, banyak sekali karena diproteksi. Jadi masih banyak sektor-sektor yang akan menyambut baik itu kehadiran kita sebenarnya. Tapi memang si God ini memang masih selama God ini bercokol, wah itu memang. Tapi insya Allah lah itu jadi tantangan kita semua. Sektor keuangan, Kang Doni, sektor keuangan tadi kan sedikit dibahas ya, free riba, financial, ya kan. Nah, apakah bank-bank, apakah ada situ bank syariah dan apakah memang yang namanya syariah ekonomi itu bisa diadaptasi ke perekonomian operasional perekonomian orang Amerika? Kalau Imam Hamzah Yusuf bilang tuh kita living on the mud ya artinya. Karena riba itu sudah sedemikian masif sekali, agak berat ya untuk membersihkan tuh ya. Tapi sudah banyak usaha kayak misalnya kalau beli rumah ya, beli rumah itu kan juga itu sistemnya diganti. Jadi bukan riba lagi. Jadi dibilang kita tuh beli rumah terus orang karena kita ngutang sama si bank untuk beli rumah, rumah kan mahal ya Mas ya. Kita harus ngutang. Kita dibilangnya tuh kita menyewa rumah kita sendiri. Jadi kita dikasih istilah kita tuh apa dianggap masih menyewa selama berpuluh-puluh tahun tuh. Nyewa, uang sewa itu kita masukin sebagai diambil porsi keuntungannya untuk mencicil deposit yang kita pakai tadi itu. Jadi misalnya seperti itu. Memang berat untuk membuatnya free itu, tapi udah banyak sistem-sistem yang dimodifikasi lah. Terus bisnis itu makin marak ya. Usaha-usaha itu kan teman-teman berusaha itu eh, kita bilangnya UMKM lah. Itu juga Ya. makin marak dan itu banyak yang pakai sistem-sistem seperti itu. Kalau secara bank em, saya kurang perhatian tapi belum belum lihat saya secara masif ya. Oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang buka floor-nya. Jika ingin menanyakan langsung, mungkin ada pengalaman, mungkin ada keingintahuan, atau mungkin ingin sharing pengalaman, atau ingin mendengar lagi, silakan hubungi. Eh, bisa ditanyakan langsung ke Profesor Ramadian dan juga Bapak Saleh PhD. Silakan Bapak dan Ibu. Ada Pak Atase, minta bicara lah Pak Atase apa biar Oh, ada Pak Hasto ya? Daeng Saleh, saya hanya mustami, saya jamaah ini. Silakan Pak. Saya bukan bukan narasumber, saya hanya jamaah sedang menimba ilmu dari para ahlinya ini. Mungkin ya bisa justru kita mengharapkan apa misi yang mau dibawa di Amerika setelah tiba, siapa tahu kita bisa ikut di belakangnya. Pak Atase kan imam kita. Pak Isanuddin ya, izin Pak Isanuddin. Silakan Pak Isanuddin. Ya, hanya ingin menguatkan pertanyaan terhadap eh, Al-Ustaz Al-Mukarram dan narasumber kita saja sebenarnya tentang pertama ada kaitan erat ketika budaya sebagai hal yang bersifat repetisi karena tadi Kang Doni sudah menyatakan bahwa ini sebenarnya bukan budaya, ini hanya masalah kebiasaan. Sementara dalam konteks lain bahwa eh,
we are what we repeatedly do itu adalah culture gitu. Nah, ini yang menjadi concern, salah satu concern bagaimana eh, khususnya Muslim Indonesia itu tidak berubah lantas menjadi Muslim ala Amerika. Karena kita berangkat dengan panji akidah yang tidak menyatakan bahwa kita ini orang Arab, kita ini orang Eropa, kita ini orang Amerika, tetapi kita ini adalah Islam. Nah, ini saja yang menjadi apa perlu kita kanalisasi nampaknya, bagaimana berperilaku, bagaimana berentitas sebagai seorang Muslim. Kalau dulu pernah saya baca buku apa yang disebut sebagai oleh Abul A'la Al-Maududi, itu salah satu cendekiawan besar pada zamannya, itu menyatakan bahwa menjadi Muslim sejati itu tentunya terlepas dari identitas dari mana Anda berasal, tetapi memastikan bahwa kalimat tauhid itu berdiri tegak. Kan narasi itu yang Ustadz Doni tadi Al-Hujurat ayat 13 ya disampaikan seperti itu. Kita boleh berbeda baik itu kulit maupun suku, tetapi yang kita angkat adalah pernyataan resmi kalimat tauhid sebagai kalimat entitas dan identitas utama. Nah, kira-kira 30 tahun pengalaman dan juga Ustadz Daeng Saleh sudah berkiprah banyak di Amerika itu, bagaimana membangun titik cair gitu atau melting pot terhadap budaya yang menjadi identitas Muslim dan juga identitas Amerika, sehingga tidak bertabrakan, karena memang misi kita adalah bukan untuk mengeradikasi atau bahkan menggantikan budaya-budaya yang sudah ada, tetapi justru menjadi pelengkap terhadap budaya yang sudah dimiliki. Kita ingat bahwa misi Nabiullah Muhammad SAW adalah bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa ada akhlak-akhlak yang baik yang pada saat itu yang perlu disempurnakan. Jadi bukan lantas secara radikal mengubah itu semua menjadi sesuatu yang baru sama sekali. Karena ini kaitannya dengan resistensi dan juga akseptansi ya. Ada penolakan dan ada penerimaan. Itu mungkin para al-ustadz, al-mukarram, guru saya semua ini. Pak Ihsanuddin, Pak Tase, izinkan saya ingin menanyakan terkait administrasi dan birokrasi. Kalau misalnya kita ingin membangun rumah ibadah, masjid khususnya di Amerika Serikat, nah itu apakah peraturannya jauh lebih sulit kalau kita ingin membangun gedung lain? Apakah ada syarat-syarat khusus? Apakah mungkin kita harus cari rumah ibadah lalu bisa kita konversikan ke masjid? Atau mungkin ada syarat-syarat yang sangat istimewa mungkin agar bisa mampu mendapat izin dan membangun masjid di Amerika Serikat? Sebelum masuk ke sana, ada 3 cara yang saya dalam melaksanakan aktivitas kehidupan saja dengan 3 cara. Ada berpikir secara rasa, ada berpikir secara rasio, dan jadi berpikir secara norma. Konteks rasa saja misalkan, bagaimana Ustadz ketika ada datang, di kampung kita Muslim semua nih, datanglah seseorang yang, Pak, izin saya mau bangun gereja. Rasanya gimana sih sebenarnya? Ya, ya. Tentu akan ada sesuatu yang berbeda. Ada shock, ada apa dan sebagainya. Itu dari rasa. Dari rasio saja, mungkin komparasinya dari jumlah jamaah